Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Ustaz semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Amin, amin. Lanjutkan belajar kitab Tuhfatus Saniyah. Alhamdulillah sudah di bab ma'rifah nakirah, Ustaz. Nah, ini untuk mempelajari naat harus paham makrifah nakirah. Makanya beliau ini menjelaskan makrifah dan pembagiannya. Nakirah nggak usah dibahas karena nakirah banyak banget, yang sedikit makrifah. Kalau kita udah kenal makrifah, selain makrifah nakirah semua. Al-ma'rifatu wa aqsamuha, makrifah dan pembagian-pembagiannya makrifah. Makrifah ini maksudnya kalimat yang makrifah, dikenal dia. Jadi, begitu disebut kita tahu apa itu, ya. Nah itu kenal, makrifah kenal. Qala berkata oleh musannif rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Bermula ma'rifah itu 5 perkara. Asya'a ini di sini asya'in tapi biasanya asya'a. Ma'rifah itu ada 5 macam. Yang pertama al ismul mudmaru, isim dhamir. Isim dhamir kata ganti. Mesti kita tahu saya, pasti ya. Isim dhamir. Mana contohnya? Nahu, ana, wa anta. Saya dan kamu. Jadi dhamir dibagi 3 kelompok. Ustaz. Ada dhamir mutakalim, ana nahnu, dhamir mukhatab ada 6, dhamir ghaib ada 6. Di antara 3 dhamir itu yang paling ma'rifah dhamir mutakalim. Ana dan nahnu. Tingkatan kedua anta, antuma dan temannya. Kemudian huwa, humahu. Yang kedua ismul alam, isim alam. Isim yang sudah dijadikan nama sesuatu. Kayak nama tempat, nama negara, nama orang, nama kabilah. Itu isim alam. Nahu Zaidun, nama orang, wa makatu, nama kota. Yang ketiga ismul mubham, isim mubham. Isim mubham di sini dua nanti, isim isyarah dan isim mausul. Nanti dijelaskan mungkin ya. Mana contohnya? Nahu hadza wa hadhihi wa haula'i. Hadza isim isyarah untuk mufrad mudzakkar, hadhihi untuk mufrad muannas, haula'i untuk jamak. Baik jamak mudzakkar boleh, jamak muannas boleh. Hadza babun, hadhihi mistaratun kan gitu kan. Haula'i talamizu. Yang keempat ismul ladzi fihil alif wal lam. Yang keempat isim yang padanya isim itu ada alif dan lam. Isim yang ada alif dan lam menurut orang Arab itu ma'rifah, dikenal. Kita bilang al baitu ada alif lamnya. Kita udah tahu rumah apa yang kita maksud ya kan? Bukan bukan boleh rumah mana aja enggak. Al baitu rumah tertentu. Al masjidu masjid tertentu yang kita udah tahu. Mana contohnya ar-rajulu. Kita sebut ar-rajulu seorang laki-laki yang kita udah tahu siapa dia. Wal ghulamu seorang budak, kita udah tahu. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, dan isim-isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada satu dari ini 4. Isim lain yang dimudhafkan, yang digabungkan kepada satu dari 4. Isim mudhaf kepada isim dhamir. Nah, baiti rumahku, ada rumah ada aku isim dhamir rumah. Baiti isim mudhaf kepada isim dhamir ma'rifah. Baitu Zaidin isim mudhaf kepada isim alam. Baitu hadza rumah ini, ya kan? Nah, baitur rajuli nanti. Isim apapun yang kita gabung dengan salah satu dari isim di atas namanya ma'rifah bil idhofah. Nah, itu mata jarumiyah. Wa aqulu dan saya berkata, i'lam annal isma yang kasimu ila kisma ini. Ketahui olehmu annal isma bahwa sungguh isim itu yang kasimu. Terbagi ianya isim ila kisma ini kepada 2 kelompok. Ada 2 macam isim. Al awalu an nakiratu. Bermula yang pertama itu isim nakirah. Wasata'ti dan akan datang ianya isim nakirah. Wasata'ti akan datang ianya isim nakirah. Isim nakirah nanti dibahas di depan sesudah membahas isim ma'rifah. Wasani al ma'rifatu bermula yang kedua itu isim ma'rifah. Wahyal lafdul ladzi yadullu ala muayyanin. Dianya isim ma'rifah itu satu lafaz. Satu lafaz di sini mananya isim. Dianya isim ma'rifah itu al-lafz itu satu lafaz yang yadullu yang menunjukkan ianya lafaz ala muayyanin kepada tertentu.
Lafat maknanya tertentu khusus. Nah, itulah isim ma'rifah. Lafat yang menunjukkan ia kepada muayyan, muayyan atau muayyin juga boleh kepada yang tertentu. Nggak bakal tertukar isim ma'rifah. Kita punya anak, kita kasih nama Muhammad. Nah, begitu kita sebut langsung Muhammad itu maksudnya anak kita. Walaupun ada anak orang lain nama Muhammad juga, dia punya nama sendiri kan gitu. Nah, jadi nggak bakal tertukar. Itulah muayyin. Wa aqsamuhu khamsatun, wa aqsamuha khamsatun, dan berumlah pembagiannya isim ma'rifah itu ada lima. Isim ma'rifah ada lima. Al-qismul awalu al-mudmaru awid dhamiru. Berumlah kelompok yang pertama itu mudmar namanya atau dhamir. Ini istilahnya sama aja. Mudmar juga isim maf'ul dari admara yudmiru idmar mudmir mudmar. Dhamir kalau dhamir isim fa'il tapi bermakna isim maf'ul juga. Kelompok yang pertama itu mudmar atau dhamir. Boleh kita sebut isim mudmar, boleh juga kita sebut isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Wahwa madalla ala mutakallimin. Dianya isim dhamir itu sesuatu yang menunjukkan dia kepada orang yang berbicara. Nahu ana au mukhatabin atau menunjukkan kepada orang yang kita ajak bicara. Nahu anta au ghaibin atau menunjukkan dia kepada yang gaib seperti huwa. Nah, sesuatu yang menunjukkan kepada pembicara, kepada orang yang diajak bicara atau kepada yang gaib. Berarti ada tiga kan? Wa min huna dan dari sini, dari sini ta'lamu. Engkau jadi tahu anna dhamira bahwa sungguh dhamir itu salah satu anwa. Dhamir itu ada tiga macam kan? Kita udah paham nih. Nah itu, dhamir ada tiga. Nah itu Ustaz. Koma dulu Ustaz. Apa kira-kira yang perlu kita bahas? Ustaz, Ya. wasatati itu apa maksud dia tu? Wasatati. Wasatati dan akan datang ianya nakirah. Jadi isim ada dua. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Yang dibahas duluan, isim ma'rifah dulu. Isim nakirah nanti dibahas di depan. Ini ta'ti ini fi'il mudhari'. Ata ya'ti. Ta'ti sin dan dafi'il. Sata'ti. Ya, Akan yang datang. ya belakang tu Ustaz, dia punya barisnya sabdu Ustaz. Yang mana? Yang satati tu. Satati ya ke satati mak? Sata'ti aja. Ata ya'ti. Rama yarmi. Oh. Dia Ya, oh, okey. sakal dia. Nggak bisa kan? Berat dia. Nggak bisa dikasih harokat. Kalau kita mau i'rab begini. Sata'ti fi'il mudhari' marfu. Karena nggak ada amil nasib amil jazim. Dada rafa'nya domah. Domah takdir. Karena sikal. Berat kan? Kan dulu fi'il mudhari' selalu marfu. Marfu'nya bisa zahir, yaudribu, bisa marfu'nya takdir, yarmi gitu, yad'u. Nah inilah ya'ti, ta'ti. Tapi dekat kitab saya ni ya tu memang ada titik ke Ustaz ya tu. Ada sata'ti memang ada titik. Kalau sebelum ya kasrah ya-nya mesti titik. Kalau nggak ada titik harus kita baca sata'ta atau Oh, okey okey. satu'ta. Nah, nggak boleh satu'ta karena ini hamzah ini mesti kalau hamzah berada di atas alif kita baca fathah kan sata'ti, ta'ti. Ya ya. Udah benar. Ustaz. Nah itu. Ustaz, Ya, wa min huna ta'lamu tu min tu takluk pada ta'lamu laki tu Ustaz. ya. Ta'lamu min huna. Ta'alanya ke depan nggak apa-apa. Wa min huna muta'ala kepada ta'lam. Engkau jadi tahu di sini bahwa sungguh dhamir itu tiga macam. Nah, aman Ustaz, lanjutkan. Ya terus. An-naw'ul awalu ma wudi'a lid-dalalati 'alal mutakallim. Bermula kelompok yang pertama. Dhamir dibagi tiga tadi. Naw'ul awalu bermula kelompok yang pertama itu ma. Makna ma di sini dhamir. Dhamir wudi'a yang dibuat akan dianya dhamir.
Dhamir-dhamir yang dibuat akan dia lid dalalah untuk menunjukkan alal mutakallim kepada orang yang berbicara. Dhamir memang dibuat untuk menunjukkan kepada pembicara bahwa dianya dhamir yang dibuat untuk menunjukkan kepada orang yang berbicara kalimatani, ada dua kalimat. Wahuma, dan bermula keduanya itu ana dan nahnu kan. Ana lil mutakallimi wahdah. Ana bagi orang yang berbicara wahdahu sendirinya. Ana saya. Wa nahnu dan nahnu. Nahnu bisa dua penggunaannya. Bisa untuk saya, bisa juga kami. Bareng-bareng. Wa nahnu lil mutakallimil mu'addimi nafsah. Lil mutakallimi bagi orang yang berbicara, yang memuliakan ia, yang membesarkan ia, nafsahu akan dirinya. Kita sendiri pakai nahnu boleh. Namanya mu'addim nafsah. Au ma'ahu ghairuh. Atau nahnu bagi orang yang berbicara, yang bersama dia itu ada orang lain. Kita bareng-bareng ya. Jadi boleh dua. Nah itu. Dhamir pertama. Wasani dan bermula yang kedua itu maudhi'a lid dalalati 'alal mukhatabi. Ma dhamir-dhamir wudhi'a yang dibuat akan dianya dhamir lid dalalati untuk menunjukkan kepada mukhatab, pada orang yang kita ajak bicara, orang yang di depan dia, lawan bicara. Bahwa dianya maudhi'a lil mukhatab itu khamsatu alfadhin, ada 5 lafaz. 5 lafaz. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Walaupun dalam dalam hafalan kita 6, tapi dianggap 5, kenapa? Karena antuma 2, kita hitung 1. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Nah. Wahia dan dianya 5 itu anta. Bifathit ta'i, dengan fathah ta anta. Lil mukhatabil mudzakaril mufradi. Bagi mukhatab, bagi orang yang kita ajak bicara laki-laki sendiri. Mukhatab mudzakkar mufrad. Seorang yang kita ajak bicara laki-laki. Wa anti bikasritai kasrahta lil mukhatabatil muannasatil mufradati. Jadi mukhatabah perempuan yang kita ajak bicara sendiri. Mukhatabatil muannasatil mufradati. Antuma untuk dua nih lil mukhatabatil musanna. Bagi mukhatab yang dua orang. Bagi mukhatab yang tasniyah, bisa laki-laki bisa perempuan. Muzakkaran kana atau muannasan. Muzakkar ada ianya mukhatab atau muannas. Antuma dua orang. Bisa laki-laki bisa perempuan. Antum li jam'i dzukuril mukhatabin. Antum bagi jamak muzakkar yang mukhatabin, yang menjadi lawan bicara. Antunna li jam'il inasil mukhatabah. Antunna bagi jamak muannas yang mukhatabah. Ini gampang. Nah, itulah dia. 5 dhamir. Kemudian warna usalisu kelompok yang ketiga maudhi'a. Dhamir-dhamir yang dibuat akan dianya dhamir lidalalati untuk menunjukkan alal ghaib kepada gaib. Bahwa dianya maudhi'a lidalalah alal ghaib itu khamsatu alfadhin aitan. 5 lafaz juga sama. Wahya dianya 5 itu huwa lil ghaibil mudzakkaril mufrad ya. Bagi gaib muzakkar mufrad. Laki-laki satu orang. Wahya lil ghaibatil muannatsatil mufradat. Bagi ghaibah muannats mufradah. Huma lil musannal ghaib. Huma bagi tasniyah gaib mutlak. Hal keadaan tasniyah mutlak umum. Muzakkaran kana laki-laki ada ianya musanna atau laki-laki ada ianya musanna yang gaib atau muannas. Wahum li jam'il dzukuril ghaibin hum bagi jamak muzakkar yang gaib, hunna bagi jamak muannas yang gaib. Nah, ini udah. Nah, itulah dhamir. Semua dhamir itu isi ma'rifah. Cuma dhamir nggak boleh jadi na'at ya. Walaupun dia isi ma'rifah dia nggak boleh jadi na'at. Nggak pernah dhamir jadi na'at. Hmm. Kayak isi malam juga nggak boleh jadi naat. Jadi man'ut boleh. Zaidun al-akilu, akilu naat kepada Zaidun. Nggak mungkin al-akilu Zaidun, nggak mungkin. Nah itu. Ini nggak apa-apa. Ini beliau mengajarkan agar kita tahu ma'rifah. Isim dhamir oke. Wa taqaddam. Gimana, Sa?
Muta'allaq bagi lil musanna lil ghaibi tu kalau kita letak sabitun tu boleh tak? Sabidatani, Hmm. tasniah kah? Ya, ya. Kan harus mutabakah antara mubtada khabar. Bermula huma. Huma, oh ini sabitun Ustaz, karena huma bukan maksudnya mufrad, dan tasniah bukan. Lafat huma. Ah, Wahuma sabitun benar. ah. Sabitun. Karena ini enggak dimaknain. Kalau enggak dimaknain huma kan enggak tasniah. Ini beliau pengen bilang lafat huma. Ya kan? Lafat huma bagi tasniah gaib. Yang itu? Kita kita buat naas tak ada? Bukan. Huma mubtada. Lil, Oh, khobar, sabitun khobar ya. lil musanna khobar. Jar dan Okey. majrur khobar. Cuma kalau khobar kan muta'alahnya mahdhuf. Hmm. Seolah-olah wahuma sabitun lil musanna al-ghaibi mutlaqan. Ya, ya. Wa taqaddama hadzal bayanu fi bahsil fa'ili, dan telah terdahululah oleh ini penjelasan tentang domer fi bahsil fa'il pada pembahasan fa'il. Di bab fa'il dulu udah dibahas. Wa fi bahsil mubtada'i wal khabari, dan pada pembahasan mubtada dan khabar. Di dalam pembahasan domer, fa'il domer udah dibahas. Dalam pembahasan mubtada khabar juga sudah dibahas tentang isim domer. Jadi beliau tidak mengulang panjang lebar lagi. Dianggap kita sudah paham. Nah, itu. Al-qismu tsani minal ma'rifati al-alam. Bermula kelompok yang kedua dari isim ma'rifah itu isim alam namanya. Isim alam. Bahwa dan dianya isim alam ma ya dulu. Isim-isim ya dulu yang menunjukkan ianya ma, ianya isim alam ayanen kepada tertentu. Satu isim yang menunjukkan kepada tertentu, kepada makna yang jelas, bidun ihtiyajin ila qarinati takalumet. Dengan ketiadaan perlu kepada tanda berbicara, tanda khitab, atau lain keduanya. Satu isim yang menunjukkan ia kepada tertentu, seperti Zaidun menunjukkan kepada seorang anak laki-laki, bidun ihtiyajin, dengan tidak perlu kepada karinah takallu. Karinah berbicara ana. Kalau khitab anta, nah itu. Nggak perlu huruf-huruf itu. Atau selain keduanya maksudnya selain mutakalim dan khitab. Beliau pengen mengeluarkan isim domer. Isim domer juga menunjukkan kepada tertentu, kan? Tapi dia punya kode, ada lafaz tertentu. Ana, nahnu, kan ada lafaz khusus. Kalau isim malam nggak ada lafaz khusus, bebas. Satu lafaz yang menunjukkan ya kepada tertentu, suka-suka kita. Kita ambil satu lafaz, kita namakan suatu benda dengan lafaz itu. Tanpa perlu kepada tanda berbicara, tanda khitab, lain keduanya. Nah, itulah isim malam. Sapi bukan isim malam. Karena kita sebut sapi, bisa sapi mana aja. Kita punya sapi, kita kasih nama. Nah, Doraemon nama sapi kita. Itulah namanya alam. Begitu kita sebut Doraemon menunjukkan kepada sapi kita. Misalnya. Nah, itu namanya satu lafaz yang menunjukkan kepada tertentu. Kalau sapi itu isim nakirah. Nah, itu. Isim alam ni macam kata nama lah, Ustaz eh. Gimana? Isim alam tu macam kata nama lah. Semua Ya, semua kata nama ke? nama khusus kan? Ha. Ya, nama kota, nama negara. Nah, itulah isim alam. Isim alam ma'rifah sebagai bukti kalau kita tulis di Google Map dia tahu kan? Google Map aja tahu kan? Map itu kan tahu. Nah, berarti dikenal. Makna ma'rifah kan dikenal. Setiap jalan itu punya nama khusus. Begitu kita ketik Google Map dia bisa baca, tahu. Nah, mana itulah namanya ma'rifah. Hmm. Wahwa nau'ani, dan dianya isim alam itu ada dua macam.
Satu mudzakarun, yang pertama muzakkar, alam muzakkar. Nahu Muhammadun, nama orang. Oh, wa Ibrahimu, Ibrahim. Wa Jabalun, Jabal. Nah, ini Jabal, Jabal tertentu tapi bukan bukit secara umum. Kayak Jabal Abi Kubis kan. Itu nama khusus. Kalau Jabal, ini bukan Jabal nama orang ini. Kayak apa namanya? Mu'ad bin Jabal. Nah, Jabal nama orang, bukan nama gunung. Bukan Jabal artinya gunung, bukan Jabal artinya orang, ini nama orang. Nah itu. Jadi isi malam itu ada dua, dalam muzakkar Muhammad Ibrahim Jabal. Oh, wa mu'annasun dan mu'annas. Nah, Fatimatu Zainabu Makkatu. Nah, ini mu'annas. Fatimah mu'annas memang dia jenis kelamin perempuan. Zainab juga. Makkatu ini mu'annas dengan ta. Karena kota kan, kota nggak ada jenis kelaminnya. Tapi dianggap mu'annas, ini namanya mu'annas dengan ta. Nah, itu. Ini perlu kita tahu isi malam nanti karena ada isi malam, gara-gara dia isi malam, jadi nggak boleh ada tanwin, ghairu munsharif. Nah, kayak Ibrahimu nanti kan, alasan nggak boleh ada tanwin kenapa? Karena dia isi malam juga ajamiyah, bukan bahasa Arab ini. Ibrahim bukan bahasa Arab. Nah itu, tapi nanti paham kita di depan insya Allah. Alkis, nah coba koma dulu, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz? Hmm, Itu gimana ya? Gimana? Gimana? Itu keren sih. Nggak tahu, punya mama. Ah itu, Ustaz. Al-qismu salisu ilmul mubhamu. Kelompok yang ketiga dari isim ma'rifah itu isim mubham. Isim mubham isim yang tidak jelas. Baru jelas dia harus ada kata sambungnya. Nah, asalnya dia mubham itu tidak jelas, tapi bisa dijelaskan nanti. Ini penjelasannya. Bahwa dan dianya isim mubham itu nau'ani ada dua macam. Satu ismul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk itu mubham, yang itu mana? Harus ada musyaru ilihnya. Harus ada yang ditunjuk. Ada kata tunjuk, ada yang ditunjuk. Jadi isim isyarah itu baru jelas harus ada yang ditunjuk apa. Nah, itu. Yang pertama isim isyarah, yang kedua ismul mausul, isim mausul kata sambung. Isim mausul juga, makanya dia perlu kepada silat dan ait. Setiap isim mausul itu di depannya ada silat, ada ait. Nah, silat itulah yang akan menjelaskan isim mausul. Nah, di contoh nanti kita paham. Alladzi kan isim mausul. Alladzi itu apanya yang alladzi? Mesti ada kata sesudahnya untuk menjelaskan alladzi. Nah, itu. Jadi isim mubham ada dua macam, ada isim isyarah, ada isim mausul. Amal ismul isyarah. Adapun berumlah isim isyarah fahuwa, maka dianya isim isyarah itu ma. Satu kata, wudi'a yang dibuat akan dia nyama. Yang dibuat akan dia nyama, liyadullah. Agar menunjukkan ia nyama, alam ayanen kepada tertentu. Dianya isim isyarah itu satu isim, wudi'a yang dibuat akan dianya isim, liyadullah. Agar menunjukkan ia kepada tertentu. Kepada tertentu, biwasitati isyaratin hisiyah. Dengan perantaraan menunjukkan yang hisi, yang nyata. Bisa diindra, atau maknawiyah atau berkaitan dengan makna. Isim isyarah satu isim yang dibuat untuk menunjukkan kepada tertentu, tapi dengan menggunakan isyarah hisi, isyarah mata, isyarah jari, isyarah apapun, atau maknawi nanti. Maknanya ini ada benda yang kelihatan, ada ini tapi nggak kelihatan, nggak apa-apa. Boleh juga. Yang penting ini. Ada ini yang kelihatan, ada ini yang tidak kelihatan. Ini yang kelihatan namanya hisi, ini yang tidak kelihatan namanya maknawi. Nah,
Walahu alfadun muayyanatun, dan baginya isim isyarah itu ada lafaz-lafaz tertentu. Jadi lafaznya terbatas, ya tinggal kita hafalkan aja, nggak boleh kita tambah-tambah. Walahu, dan baginya isim isyarah itu alfadun muayyanah, ada lafaz-lafaz yang tertentu, wahia, dan dianya lafaz tertentu itu hadza. Yang pertama hadza lil mudzakaril mufrad, bagi mudzakkar mufrad. Satu benda mufrad, satu benda mufrad, benda laki-laki, baik orang ataupun bukan, kalau kita mau nunjuk pakai hadza. Hadza rajulun, ini seorang laki-laki. Hadza babun, ini pintu. Hadza masjidun, ini masjid, bebas. Yang penting hadza kata tunjuk untuk satu benda laki-laki. Baik laki-laki itu orang atau bukan. Kalau bahasa Arab, laki-laki bisa orang, bisa bukan kan? Tapi kalau bahasa Indonesia, laki-laki mesti orang. Nah, jadi hadza lil mudzakkaril mufrad, bagi mudzakkar mufrad. Wa hadhihi, dan hadhihi lil mufradatil muannasah. Hadhihi untuk satu benda perempuan, baik benda itu orang atau bukan. Hadhihi Fatimatu. Hadhihi Sabburatun. Ini papan tulis. Wahadani au hadaini lil musannal mudzakkari. Hadani atau hadaini bagi tasniyah mudzakkar. Dua benda laki-laki pakai hadani atau hadaini. Apa beda hadani dan hadaini? Hadani ketika rofa. Ketika rofa pakai hadani. Kayak isim tasniyah hadani rajulani. Ini dua orang laki-laki. Kalau hadza ini untuk nasab kan. Ra'aitu hadzaini rajulaini. Aku telah melihat akan dua ini. Dua ini dua laki-laki misalnya. Nah, itu. Jadi seluruh isim isyarah itu mabni Ustaz. Seluruh isim isyarah itu mabni, enggak pernah berubah. Kecuali isim isyarah tasniyah yaitu hadzani, dia berubah. Kadang-kadang hadzani, kadang-kadang hadzaini. Tapi kalau hadza selalu hadza. Hadhihi selalu hadhihi. Kecuali hadzani. Nah, hadzani ini walaupun dia isim isyarah tapi dia mu'rab. Ya, kan dulu isim mabni ada 6. Isim isyarah, isim mausul kan. Semua isim isyarah itu mabni kecuali isim isyarah tasniyah yaitu hadzani. Nah, hadzani dia mu'rab. Maknanya ada berubah, kadang-kadang hadzani pakai alif, kadang-kadang hadzaini. Hadzani dan hadzaini lil musannal mudzakkar, bagi tasniyah laki-laki. Nah, itu. Wahatani dan hatani. Hatani juga sama hadani, dia tasniyah. Kalau tasniyah dia i'rab hatani au hataini. Hatani atau hataini lil musannal muannas, bagi tasniyah muannas, bagi dua benda muannas. Hatani mura'atani, ini dua perempuan. Hatani saburatani, ini dua papan tulis, dua benda muannas. Wa haula'i lil jam'i, dan haula'i bagi jamak. Hal kata jamak mutlak. Ini haula'i boleh untuk jamak mudzakkar, boleh untuk jamak muannas. Bebas deh. Nah, itu. Titik dulu, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Itulah isim isyarah. Bismillah. Ustaz, di liyadullah tu la mukai Ustaz situ. Ya, Hmm. lam lam ke yadullah fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah lam ke ya. Li ayyadullah. Nah, itu. Mansub dengan an yang ditakdirkan sesudah lam ke. Jadi yadullah tu kena takwil masdar juga Ustaz. Mana? Yadullah tu kena muawwal masdar, takwil masdar. Masdar Ya, yadullah. ya kita takwil. Ma wudi'a lidalalatihi. Kita cari Hmm. masdar dalla ya dulu dalalah kan. Hmm. Ma wudi'a lidalalatihi ala muayyanin. Itu Ustaz. Hmm. Dari mana kita tahu masdarnya dalalah? Banyak di belakang kan. Dalla ya dulu nih, mana masdarnya? Kalau kita nggak tahu masdarnya, tinggal buka kamu ini. Mawdi'a lidalalah, kan sama aja nih. Hmm. Mawdi'a lidalalati. Kadang-kadang liyadulla. Hmm. Liyadulla sama lidalalah sama aja.
Karena walaupun tulisannya liyadullah, tetap di sini posisi masdar kah? Liyadullah. Karena adaan bersama fiil kita rubah jadi masdar. Nah, itu. Nah, oke oke Ustaz. Ustaz Nurul barangkali ada pertanyaan? Ustaz Muhyiddin, Ustaz Muhyiddin pengarang kita ini nggak usah nanya lagi. Ini pengarang kita ini Ustaz Muhyiddin. Sa'radin. Nah, itu. Sudah isim dhamir, sudah isim alam, sudah isim isyarat. Tinggal isim mausul. Nah, kita lihat nih. Wa amal ismul mausulu. Adapun berumlah isim yang mausul fahuwa. Maka dianya isim mausul itu ma. Satu isim ya dulu yang menunjukkan ianya ma. Yang menunjukkan ianya isim alam ayanen. Kepada tertentu biwa sitati jumlatin dengan perantaraan jumlah. Isim mausul satu isim yang menunjukkan kepada tertentu. Dia nggak langsung menunjukkan kepada tertentu. Harus ada perantara. Dengan perantaraan satu jumlah. Satu isim yang menunjukkan kepada tertentu di depannya harus ada jumlah. Nah, itulah jumlah ini namanya silat nanti. Alladzi qoma misalkan. Alladzina yu'minu. Alladzi isim mausul. Yu'minu itu jumlah kan. Satu kalimat yang menunjukkan kepada tertentu dengan perantaraan jumlah. Di depan isim mausul mesti ada jumlah. Au shibhiha. Atau serupanya jumlah. Serupa jumlah kemarin kita udah tahu di bab khabar. Jar, majrur, atau darah. Jadi isim mausul di depannya mesti ada jumlah atau ada serupa jumlah. Yaitu jar majrur atau darah. Tuzkaru ba'dahu albatata. Yang disebutkan akan dianya jumlah sesudahnya ma, sesudahnya isim mausul. Yang disebutkan akan dianya jumlah ba'dahu sesudahnya, sesudahnya isim mausul. Isim mausul bahwa dianya isim mausul itu ma, satu isim yang menunjukkan dianya isim kepada tertentu dengan perantaraan jumlah atau serupanya jumlah tuzkaru yang disebutkan akan jumlah atau serupa jumlah sesudahnya isim mausul albatata pas, nggak boleh selang. Begitu ada mausul sesudahnya langsung ada jumlah atau serupa jumlah. Nah, itu albatata sama sekali. Arabnya maf'ul mutlak. Begitu aja udah permanen dari sononya albatata maf'ul mutlak. Nah, jadi pas jumlah itu disebut sesudah isim mausul. Waktu sama silatan dinamakan akan dianya jumlah atau serupa jumlah silatan akan sebagai silat. Nah, jumlah itulah namanya silat. Dari silat itulah disebut isim silah. Apa isim silah? Isim mausul. Jadi silah itu sambung, mausul sambung. Nah, kenapa isim mausul disebut isim mausul? Karena sesudah isim itu ada silahnya, ada sambungannya. Apa sambungannya? Jumlah fi'il fa'il, jumlah mubtada khobar, atau serupa jumlah. Yakni jar majrur atau darah. Watakunu mustamilatan dan ada ianya jumlah tadi atau serupa jumlah ini kembali kedua. Nah, watakunu jumlatan dan ada ianya jumlah kembali ke jumlah atau serupa jumlah. Ada ianya jumlah atau serupa jumlah itu mustamilatan itu yang mencakupi ala domirin di atas satu domer yutabiku yang sesuai ianya domer yutabiku tabaka yutabiku yang sesuai ianya domer al mausula akan isim mausul. Watakunu mustamilatan. Ada ianya jumlah itu mencakupi di atas domer. Di jumlah tadi, si mausul isim yang sesudahnya ada jumlah. Atau ada serupa jumlah. Yang di dalam jumlah tadi atau di dalam serupa jumlah mesti ada domer. Ada domer. Yang domer itu sesuai dengan isim mausul. Kalau isim mausulnya mufrad, domernya mufrad. Isim mausul tasniyah, mesti ada domer tasniyah. Isim mausul jamak, domernya jamak. Isim mausul mu'annas harus ada domer mu'annas. Domer inilah yang kembali ke isim mausul disebut aid. Wa yusamma aidan. Dan dinamakan akan dianya domer. Dinamakan akan dianya domer akan aid. Nah, itu kan. Itulah bahasanya isim mausul isim yang perlu kepada silat dan perlu kepada aid. Silat jumlah atau serupa jumlah, aid itu domer. Titik dulu. Nah, itu.
Ustaz, Al-Batata tadi Ustaz. Gimana? Ada Ini. dekat kitab saya ni yang hujung tu dia Hmm. dekat kitab Ustaz tu saya tengok ada titik ta marbutah. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Kita Ustadz Al-Battah gitu ya. Kitab saya mana tu? Al ya, hujung dia Ya, nggak apa-apa. Ha dan ta sama aja Ustaz. Cuma di wakaf itu. Kalau di wakaf kan jadi bunyi ha kan. Ya. Kayak madrasah Ustaz. Walaupun kita tulisan pakai ta bacanya kan ha madrasah. Kalau dipanjang madrasatun kan gitu. Ini kitab Ustadz mungkin di Oh, wakaf Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, di wakaf. okey okey okey. Aman, aman, aman. Ustaz, Ya. al-batata tu maf'ul mutlaq dari PN dia apa Ustaz? Bata dari batatu batatan. Ini sebenarnya batata ini pakai alif lam Ustaz, bukan al ini. Batatan asalnya ya. Cuma pakai alif lam. Al batata. Hmm. Jadi Ustaz, batatu tapi batatan. dekat kitab saya dia alif lam tu Ya, dia dia pakai hamzah Ustaz. Dia dekat alif tu. ya. Sebenarnya nggak pakai hamzah Ustaz, alif lam soalnya. Kalau alif lam kan nggak ada hamzah kan? Dia saya Alif Tak rasa lam tak saja wasal hamzah je. Ustaz. alif lam wasal dia kan bisa nggak pakai hamzah dia. Kadang-kadang hilang kan? Ba'dahul Ya. batata gitu kan nggak ada bunyinya kalau kita sambung. Ya ya. Saya Hamzah salah wasal. cetak pun kot. Nggak Jadi apa-apa. ala sawab tu tidak ada hamzah Ustaz. Ya, kalau ada hamzah kayak a ini nggak boleh hilang ini kan. Tetap wa amma kan gitu. Ah. Nggak boleh wamma kan nggak boleh. Baru pakai hamzah wa amma. Tapi kalau hamzahnya bisa hilang harokatnya, namanya hamzah wasal. Nggak perlu ditulis hamzah di sini. Bahkan nggak boleh ditulis. Ya. Nggak boleh. Ya, dekat dekat kitab saya ni dicetak ada hamzah. Nggak apa-apa Ustaz. Namanya juga ketikan kan. Kadang salah, kadang ini. Ya 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 Aman, yes. aman. Nggak Yes apa-apa. yes. Aman. Okey. Okey. Mudah Ustaz. Semuanya dipermudah ya kan. Nggak boleh dipersulit. Yasiru wala InsyaAllah. tu'asiru. Kan itu Ustaz. Mudahkan, Ya. jangan sempitkan ya Allah kehidupan Ya. hamba. Ya, itu. Dinamis. Masya Allah. Biasa Ustaz baru merangkak ni Ustaz, tiba-tiba kita jumpa yang pelik-pelik ni. Nah, insya Allah pelan-pelan lama-lama kan. Eh, Allah mudahkan. InsyaAllah, insyaAllah. Amin Allah. Nah, itu. Kemudian. Nah, walahu alfadun muayyanatun ayatan. Dan baginya isim mausul itu ada lafaz-lafaz tertentu juga. Ya lafaznya nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin. Pas. Nah, walahu alfadun muayyanatun. Baginya isim mausul itu ada lafaz-lafaz yang tertentu juga. Wahia, dianya lafaz tertentu itu alladzi. Alladzi pertama. Lil mufradil mutakari. Bagi mufrad yang mutakar. Satu benda laki-laki. Allati lil mufradatil muannasati bagi mufrad yang muannas. Alladzani atau alladzaini lil musannal mudzakkar bagi tasniah mudzakkar. Alladzani atau alladzaini ini sama Ustaz. Kan dulu itu isim mabni ada enam kan? Isim isyarah, isim mausul. Nah, isim mausul mabni nggak pernah berubah kecuali yang tasniahnya. Kalau tasniah berubah alladzani, alladzaini, allatani, allataini nanti. Yang lain tetap alladzi tetap, allati tetap, tapi alladzani dan alladzaini berubah. Nah, isim mausul yang pertama alladzi untuk mufrad mudzakkar, yang kedua allati bagi mufrad muannas, yang ketiga alladzani atau alladzaini lil musannal mudzakkari bagi tasniyah mudzakkar. Dua. Wallatani atau allataini, allatani atau allataini lil musannal muannas bagi tasniyah muannas. Jadi isim mausul sebenarnya nggak ada maknanya, Ustaz. Maknanya yang, baru jelas maknanya harus ada jumlah sesudahnya. Alladzi yang, alladzani yang keduanya kan itu. Nah, itu. Nggak ada makna, makanya yang aja kita maknai. Cuma kalau di Aceh biasa pakai alladzi, alladzi aja. Ya alladzi, ya alladzi koma. Datanglah si alladzi yang telah berdiri ianya si alladzi. Padahal alladzi itu nggak ada maknanya. Ya alladzi koma. Datanglah orang yang berdiri ia. Nah itu. Datanglah seorang laki-laki yang berdiri ia. Dari mana kita tahu alladzi seorang laki-laki? Karena alladzi penggunaannya untuk orang laki. Dari fa'il koma.
Tapi nanti paham insya Allah kalau ada contoh. Maya Nah, dulu, gimana? Maya dulu itu, Ma itu isi musul itu kan Ustaz. Ya, nah, sesuatu yang menunjukkan ianya sesuatu kan. Iya. Nah, jadi kita Berarti itu artikan untuk mufrad ya Ustaz, mufrad muzakkar ya. ya. Cuma di sini lafadznya mufrad mudzakkar karena dhamir yang kembali ke ma kan huwa nih. Ma yadullu huwa. Cuma ma ini mausul khusus dia. Namanya mausul musyarak nanti nggak dibahas dalam kitab ini. Dia ma ini artinya boleh apa aja. Boleh benda, boleh orang, boleh apapun. Namanya juga sesuatu. Manusia juga sesuatu, apapun sesuatu kan. Nah, ini beda dengan alladzi. Kalau alladzi khusus benda muzakkar. Kalau ma ini apa aja. Kadang perempuan juga boleh pakai ma. Mausul nanti dibagi dua, ada mausul mustarak, ada mausul nas. Ini yang kita belajar di sini mausul nas ini namanya, alladzi allati. Ma man ayu isim mausul nggak dibahas di sini. Nah, tapi di sini namanya isim mausul. Nah, itu. Oke. Mana tadi? Walladzina li jam'i dzukur dan alladzina bagi jamak mudzakkar. Alladzina amanu, makanya pakai waw. Ya ayyuhalladzina amanu ada jumlah sesudahnya. Karena alladzina jamak pakai waw amanu, amana, amana, amanu. Wallai atau allati di jam'il inas. Jadi untuk jamak muannas ada dua, bisa allai, bisa allati. Nah, Ustaz, sekali lagi al-battata ni Ustaz. Kenapa kena ada alif lam Ustaz? enggak kenapa. Maksudnya ini dikasih alif lah, asalnya masdarnya batatan. Itu maksudnya. Ha, Kan kalau maf'ul mutlak harus masdar kan. ha. Darab tu darban atau darbatan. Nah, ini batatan. Jadi fi'ilnya batatu, batata. Nah, itu. Ya biasa maf'ul mutlak tu tidak ada alif lam Ustaz dah. Biasa. Ada tiga macam. Boleh pakai alif lam, boleh mudhaf mudhaf ilaih, boleh tanwin. Tiga macam. Ha. Bebas Ustaz. Oh, di sini dia tidak ada tanwin sebab dia ada alif lam Ustaz. Ya, Ha, kalau tidak ada alif lam batatan. batata. Oh, okey okey bang. Hmm. Nah, itu dia. Al-qismur rabi'u al-muhalla bil alif wal lam. Bermula kelompok yang keempat dari isim ma'rifah itu al-muhalla. Itu yang dihiasi dengan alif lam. Al-muhalla yang dihias, yang dipakaikan alif dan lam. Ada satu isim kemudian dipakai alif lam, nah itu ma'rifah. Ma'rifah dengan alif lam. Wahwa dan dianya al-muhalla bil alif wal lam. Dianya yang dihiasi dengan alif lam itu kullu ismin. Setiap isim iktaronat bihi alun. Setiap isim yang menyertai dengannya isim oleh al. Setiap isim yang menyertai dengannya isim oleh al. Isim yang ada alnya. Fa'afadat hut ta'rifah. Maka memberi faedah ianya al. Afadat hiya kembali ke al. Maka memberi faedah ianya al. Hu akannya isim akan ma'rifah. Dengan sebab ada al jadi ma'rifah. Nahu ar-rajulu. Asalnya rajulun, laki-laki manapun. Ar-rajulu, laki-laki tertentu. Al-kitabu, kitab tertentu. Nah, al-ghulamu, budak tertentu. Wal jariyatu, perawan tertentu. Nah, atau budak perempuan tertentu. Nah, itu. Ma'rifah dengan alif lam. Nah, kita latihan nanti kan kalau ketemu alif lam nanti kita tahu nih biasanya kalau disebut. Nah, setiap kalimat yang ada alif lam, nah, kita jadi tahu yang dimaksud apa. Mungkin di depan nanti diajarkan. Nah, itulah. Yang keempat, isim ma'rifah yang ada alif lamnya. Masya Allah. Wal qismul khamisu dan bermula kelompok yang kelima ismul ladzi udhifa ila wahidin minal arba'atil mutaqaddimati.
Formula kelompok yang kelima itu isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada satu dari empat yang terdahulu. Isim yang dimudhafkan akan dianya isim kepada satu dari empat terdahulu. Isim lain digabung dengan empat isim di atas, digabung dengan isim dhamir. Isim lain dulu, posisi kedua isim dhamir. Ada isim digabung dengan isim alam. Isim digabung dengan isim isyarah. Isim digabung dengan isim mausul. Isim digabung dengan isim yang ada alif lam. Nah, isim pertama namanya mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Itu ma'rifah. Isim yang digabungkan akan dianya isim kepada satu dari empat terdahulu. Fakta sabat ta'rifah, maka mendapati ianya isim akan ma'rifah minal mudhaf ilaih, dari mudhaf ilaih. Jadi isim yang sudah disebut di depan nanti mesti di posisi kedua, di posisi mudhaf ilaihnya. Isim lain di posisi pertama. Mana contohnya? Gulamuka. Ini kaf ini isim dhamir nih, anta. Kaf ini kalau kita pisah jadi anta. Begitu kita gabung nggak boleh gulamu anta, nggak boleh gulamuka. Ya kan? Kalau anta dhamir munfasil, kaf dhamir muttasil. Jadi dhamir apapun tetap ma'rifah. Kita gabung gulamuka, baituka. Nah, baituka, saubuka, ma'rifah. Gulamu ma'rifah dengan sebab dimudahkan kepada isim dhamir. Nah, itu. Gulamu Muhammadin, Muhammadin ma'rifah isim alam. Kita gabung gulamu Muhammadin, saubu Muhammadin, baitu Muhammadin, kalamu Muhammadin, polpen si Muhammad. Ma'rifah dengan mudah namanya. Mudah kepada isim alam. Nah. Gulamu hadzal rajuli. Budak bagi ini laki-laki. Ya kan? Hadza isim isyarah ma'rifah. Kita tambah isim lain, kita gabung dengan isim isyarah jadi ma'rifah. Gulamu hadza, saubu hadza. Budak ini laki-laki. Gulamul ladzi zarona amsi. Budak orang yang datang ia kepada kami kemarin. Gulamul ladzi, budak seorang laki-laki. Alladzi ini seorang laki-laki di sini. Budak seorang laki-laki zarona yang menjenguk ia akan kami kemarin. Jadi gulamu ma'rifah dengan sebab kita mutah kepada isim mausul. Ya. Ghulamul ustad. Nah, ini isim yang dimudahkan kepada isim yang ada alif lam. Budak ustad. Ghulamul ustad. Nggak tahu kita zaman dulu contohnya ghulam. Budak. Ini saubul ustad, kalamul ustad, kitabul ustad. Nah, dah selesai kan? Lima isim ma'rifah. Kita sebut isim ma'rifah 5 atau 6 juga boleh. Kalau isim mubham kita hitung 2 jadi 6. Isim isyarah kita pisah. Isim mausul kan. Kalau kita anggap satu kita sebut nama isim mubham. Boleh juga. Tak, masalah idafah ni dia ada apa ada jenis dia Ustaz. Idhofah. Ha. Idhofah nanti ada idhofah lafzi, idhofah maknawi kan. Yang penting kita pelajari. Ya, tapi belum penting karena belum sampai materinya kan belum penting. Kalau udah penting nanti beliau akan jelaskan. Nah, nanti antara mutah-mutawilih ada huruf jarnya, makna huruf jar kan? Apakah min, apakah lam? Ada 3 nanti. Gulamuka, budak dari kamu, apa budak bagimu, apa budak di dalammu kan? Jadi antara mutah-mutawilih takdirnya kalau enggak min, lam. Kalau enggak lam, fi 3. Antara mutah-mutawilih kadang ada makna min, dari, kadang makna lam, bagi, kadang makna fi. Nanti kita belajar di bab idhofah. Di terakhir, Jadi tiga akhir tiga kitab. ni Ustaz. Mana? Jadi ada tiga makna tu lah. Ya, nanti ada ketentuannya kan. Cara memaknai mudah-mudah pilih. Mudhaf ilaih ni dia jar dengan mudhaf ke dia jar dengan raja Ustaz. Jar dengan mudah. Gulamu Muhammadin. Ini Hmm. Muhammadin, siapa yang mengjar Muhammadin? Gulamu. Hmm. Makanya kita i'rab mudah gulamu Muhammadin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dengan si mudhaf ini kan. Tanda jarnya Hmm. kasrah.
Adapun ghulamu siapa yang merafa'kan dia? Harus ada amel lain di belakang dia. Ini kan Hmm. contoh putus. Mestinya dia apakah ada inna, apakah ada ja'a kan? Harus ada amel yang merafa'kan ghulamu. Ja'a ghulamu Muhammadin misalnya. Ya. Tapi di Oke, sini oke, yang mau oke. dibahas penggabungan isim aja. Ya, Jadi ya, isim ya. pertama namanya mudhaf, isim kedua mudhaf ilaih. Kalau isim pertama nakirah dimudhafkan kepada isim ma'rifah jadi ma'rifah juga. Hmm. Itu. Nah, ini beliau menyimpulkan. Wa'arafu hadil ma'arifi ba'da lafzil jalalati ad-dhamir. Bermula yang paling ma'rifah ini segala ma'rifah. Jadi isim ma'rifah ada 5. Cuma 5 itu berbeda-beda tingkatannya. Wa'arafu hadil ma'arif. Bermula yang paling ma'rifah dari ini isim ma'rifah. Sesudah lafaz jalalah itu ad-dhamiru, dhamir. Apa makna sesudah lafaz jalalah? Lafaz jalalah pengecuali lafaz Allah. Lafaz Allah walaupun dia ma'rifah dengan sebab ada alif lam, ini kan ada alif lam, tapi dia isim paling ma'rifah. Isim paling ma'rifah dari segala isim ma'rifah Allah. Maknanya semua orang kenal Allah walaupun nggak bisa melihat ya. Itu mana isim ma'rifah. Makhluk juga tahu semuanya bertasbih memuji Allah. Jadi isim paling ma'rifah itu lafaz jalalah. Dia nggak perlu dibandingkan. Di antara 5 isim ma'rifah yang lain yang paling ma'rifah apa? Domir. Bermula yang paling ma'rifah bagi ini segala ma'rifah sesudah lafaz jalalah itu ad-dhamir. Nah, dhamir paling ma'rifah karena itu paling dekat. Saya, diri sendiri kan. Masa kita nggak kenal diri sendiri? Kamu dia. Nah, itu. Sumal alamu. Kemudian tingkatan kedua isim alam. Summa ismul isyarati. Kemudian isim isyarat. Summal ismul mausulu. Kemudian isim mausul. Summal muhalla bi'al. Kemudian yang dihiasi dengan alif lam. Summal mudafu ilaiha. Kemudian yang dimudafkan kepadanya tiap-tiap. Nah, isim marifah domer, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alif lam. Kemudian isim yang dimudafkan kepada isim domer. Isim yang dimudahkan kepada isim alam, isim yang dimudahkan kepada isim isyarah. Atau begini, maknanya begini, isim paling ma'rifah isim dhamir. Wah, ketiga isim alam, keempat isim isyarah, kelima isim mausul, keenam isim yang dimutah, isim yang ada alif lam. Selanjutnya isim yang dimutah kepada isim yang ada alif lam aja. Nggak masuk semua. Isim yang dimudahkan kepada isim yang ada alif lam. Jadi ha ini kembali ke al. Isim yang dimudahkan kepada isim yang ada alif lam. Kayak saubul ustad tadi, saubul ustad. Kalau isim yang dimudahkan kepada isim alam, sama tingkatannya dengan tingkatan isim alam. Ini. Wal mudafu fi rutbatil mudafi ilih. Bermula mudaf itu pada tingkatan mudaf ilih. Mudaf pada tingkatan mudaf ilih. Mananya? Isim yang dimudahkan kepada isim alam pada tingkatan isim alam. Isim yang dimudahkan kepada isim domer pada tingkatan isim domer. Tapi ini kecuali ini. Bermula mudaf itu pada tingkatan mudaf ilih. Illal mudafa ilad dhamir, kecuali yang dimudafkan kepada dhamir. Maknanya begini, tingkatan pertama isim dhamir, tingkatan yang kedua isim alam. Kalau ada isim dimudafkan kepada isim dhamir, dia nggak berada pada tingkatan isim dhamir tapi pada tingkatan isim alam. Kalau isim dimudafkan kepada isim alam sama dengan isim alam. Nah, ini bermula yang dimudaf itu pada tingkatan mudhaf ilaih, kecuali mudhaf kepada dhamir. Fainahu maka sesungguhnya mudhaf kepada dhamir itu fi rutbatil alam pada tingkatan isim alam. Jadi kalau kita susun isim paling ma'rifah lafat jalalah Allah. Isim kedua paling ma'rifah isim dhamir. Isim ketiga yang paling ma'rifah isim alam. Kemudian isim yang dimudahkan kepada isim dhamir. Isim yang dimudahkan kepada isim dhamir pada tingkatan isim alam. Atau isim yang dimudahkan kepada isim alam. Kemudian isim isyarah dan isim yang dimudahkan kepada isim isyarah. Kemudian isim mausul dan isim yang dimudahkan kepada isim mausul. Kemudian isim yang ada alif lamnya dan isim yang dimudahkan kepada isim yang ada alif lamnya. Nah, ini kalau kita detailkan. Itu maksud ibarat ini. Mudhaf itu pada tingkatan mudhaf ilaih kecuali mudah kepada dhamir. Maka sesungguhnya mudah kepada dhamir itu pada tingkatan alam. Wallahu a'lam. Nah, itu Ustaz. Baru titik sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan.
Ya. Nah, nah, itu kita titik di sini, Ustaz. Ya, jangan kita selesaikan semua malam ini kan. Nah, insya Allah malam besok kita lanjutkan. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu Ustaz. Mana Ustaz Muhyiddin? Benar Ustaz, pengarang kita ini memang Ustaz Muhyiddin. Ustaz nggak percaya? Percaya kan? Ada tulisannya di sampul kan? Beda kah? Masya Orangnya beda, tak? Enggak lah. Kalau sama sama nama kayak isi malam Ustaz. Isi malam ya dulu alam sama. Kalau namanya sama berarti mirip-mirip Ustaz. Nih, Muhyiddin kan, tapi Muhammad nih. Muhammad Ah, Muhyiddin Abdul Hamid. Masya Allah. Ini Ta'alih Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Wafat 1393. Masya Allah. Kalau Ustaz. Namanya sama, ilmunya sama, Ustaz. Ya, beda-beda tak. tipis. Amin, amin. Oh, amin, amin. Amin. Ustaz, Gimana Ustaz? Ustaz tinggal di mana, Ustaz? Di Bekasi, di Jakarta. Sejam setengah Jakarta. Tapi Kampung. orangnya orang Aceh. Ya, orang Aceh Ustaz. Merantau Ustaz. Ya. Melanglang buana kata orang ini. Udah lama banget nggak pulang kampung. Tersesat di rantau. Jauh. Allah mudahkan nanti kapan-kapan kita pulang. Udah kangen kampung Ustaz. Ustaz di mana aslinya? Di Patani, Ustaz? Oh, Padani. Masya Allah. Padani. Dia belajar Aceh Ustaz tu. Udah pernah ke Aceh Ustaz? Majuddin ya. Ah, Ustaz Majuddin. 2011, Ustaz. Dalam rangka Ustaz? Apa? Dalam rangka apa ke Aceh? Belajar apa jalan-jalan? Ya, Ustaz. Belajar, Ustaz. Di pondok apa? Saya belajar di IAIN. Oh, kuliah Ustaz. YIN Ya, ya, kuliah ya. Ar-Raniri Ustaz. Masya Allah. Ya, Ustaz. Jurusan apa Ustaz? Nih agak nanya mendalam dikit nih kepo. Kalau bahasa Indonesia kepo. Cuman, cuman sebentar aja. 3 tahun, Ustaz. Nggak lulus. Masya Allah. Terus lanjut kemana Ustaz? Pulang kampung. Masya Allah. Tanggung setahun lagi Ustaz. S1 setahun lagi. Masya Allah. Udah zaman, Ustaz. 2011. Di fakultas apa? Ah, SJS, tak? SDS. Nah itu saya baru dengar. SDS. SJS, ya. Hmm. Syariah Jinayah Wasiyasah. Iya, iya, iya. Syariat dirayah wasiah. Jinayah Wasiyasah. Oh, di wasiasa. Masya Allah. Saya ingat kita pada satu kitab karangan Ibnu Qutaibah bagus juga saya baca nanti. As al-Imamah Wasiyasah tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, bagus. Saya nggak sekolah Ustaz, sama SMP. Oh, SMA gagal. Kelas 2 SMA pas 98 lagi demo-demo itu. Banyak perang di Aceh kan dulu perang. Saya keluar sekolah, iya. masuk pondok. Nah, baru disitulah belajar pondok. Nggak ada Lalu ijazahnya. waktu konflik dulu di mana, Ustaz? Masih di Aceh. Saya habis tsunami baru merantau. 2004 kan? Ya, tsunami 2004, saya merantau 2005. Selamat dari tsunami. Nah, itu. Waktu tsunami saya masih di pondok. Hmm. Pondok. Tinggal di masjid. Alhamdulillah selamat Ustaz. Agak jauh dari laut dikit. Enggak jauh-jauh banget sih, berapa sekitar 3 kilo dari laut. Cuma kebetulan nggak terlalu parah. Aceh Utara. Yang parah Banda Aceh. Ya. Melabu. Banyak teman-teman saya Ustaz yang satu pondok, wah hilang. Insya Allah. Hmm, Ada yang satu dapur saya masak bareng gitu kan. Hilang. ya. Nah itu. Syahid Rugian. semua Ustaz, insyaAllah. Insya Allah. Nah itu. InsyaAllah. Masya Mudah-mudahan Allah. semua syahid insyaAllah. Amin.
Ya, emang zaman sekarang udah canggih Ustaz. Zaman saya ngaji dulu belum canggih-canggih kayak begini kan. Nggak ada online-online ya Ustaz. Kita ngaji offline Ya kan. kitab ya, kitab itu aja udah. Sekarang udah nggak urusan. Insya Allah. Tapi tak pintar macam Ustaz lah. Enggak, maksudnya gini. Saya juga ala kadar Ustaz. Kan ngajinya nggak lama-lama ini kan. Ya bisalah bantu teman-teman ala kadar kita kitab ringan ya. Kalau kita kitab besar saya juga nggak mampu Ustaz. Hmm. Nah, kita Alhamdulillah. masih kelas ini Ustaz. Kalau kata orang sini kelas 3 gitu ya. Belum kelas lili. Ya ringan-ringan aja. Saya ini coba-coba baca Ustaz. Asal buat channel ini untuk ngulang-ngulang pelajaran aja. Yang ulang-ulang saya rekam-rekam, saya upload gitu kan. Nah, jadi kenal Mm-mm. lah sama Ustaz, sama yang lain segala macam. Nah, itu. Yang Ustaz belajar itu apa pesantren apa pondok yang zaman itu? Pondok zaman dulu saya yang nggak ada sekolahnya, Oh. khusus belajar kitab. Nah, itu. Belajarnya nggak lama Ustaz, latihannya yang lama. Hmm. Saya belajarnya 6 tahun, 7 tahun lah ya. Standar lah, Ah, rata-rata orang ngaji 6 7 tahun kan. ya. Nah, cuma nah itu latihannya yang lama. Begitu saya keluar pondok, walaupun udah keluar sambil kerja, dagang, di pasar, saya suka baca-baca aja gitu kan. Nah itu, Hmm. baca-baca terus. Nah itulah mungkin yang membantu. Agak banyak mufradat dikit. Saya suka dengar ceramah-ceramah Arab. Walaupun saya susah kalau ngomong bahasa Arab kan. Tapi kalau orang Ah, ngomong ah. saya paham insya Allah. Nah, Oh, alhamdulillah. saya putar-putar YouTube, dengerin itu untuk ngumpulin mufradat mungkin. Suka baca-baca kitab ringan Ustaz. Kitab-kitab yang tipis-tipis. Hmm. Nah, ada kitab-kitab tipis yang akhlak lil baning, kitab khulasah segala macam. Saya Yang belajar aja gampang. menterjemah yang gampang-gampang Hmm. untuk ngumpulin mufradat kan. Sehingga mufradat nggak perlu ditulis. Setiap ketemu insya Allah mudah. Nah, karena kalau kita hafal mufradat secara khusus susah. Kita bingung mau Hmm. hafal yang mana. Mending lewat kitab aja. Begitu yang ketemu di kitab, kita baca kitab lain, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi kan. Nah itu. Kalau kita mau ngafal kamus dari awal, kadang nggak kepake Ustaz. Kita hafal kamus Mahmud Yunus dari awal sampai akhir. Takut nanti ada yang jarang kepake kan. Nah, Hmm. nah itu. Jadi saya suka baca-baca kitab kecil gitu. Tadi saya beli kitab kecil satu Ustaz. Ini bagus juga Ustaz. Tentang bekal puasa udah saya baca tadi. Maka Sidus Saum. Kalau di sini murah cuma 12.000. Bagus, halamannya bagus. Karangan Izzuddin Ibni Abdissalam. Maka Sidus Saum. Khusus tentang puasa. Sultanul Ulama. Saya baca-baca. Latihan ya kan. Insya Allah paham. Ya. Kalau nggak paham kita nanya ke guru-guru. Ke teman insya Allah. Ya, Ustaz. Yang penting tetap semangat. Saya. Semangat, Ustaz. Semangat, semangat. Ya, ini ada Ustadz Nurul Akbar ini masih muda beliau. Ini kelihatan masih bujangan. Susah juga kita ajak orang ngaji Ustaz. Atau beberapa kali Ya. bikin grup gagal terus nih. Tadinya malam Betul, Sabtu, Ustaz. malam Ahad ada ngaji Ta'likatus Saminah. Syarah Safinah. Nah, cuma ada berapa? Tinggal satu orang. Saya arahkan ke belajar ini kan. Tapi nggak masuk tadi. Pada sibuk. Mahasiswa, Hmm. banyakannya mahasiswa. Ya. Pada sibuk. Kalau yang santri-santri udah di pondok, saya fokus kan. Nggak pakai. Ini rata-rata orang udah di luar pondok lah. Sambil kerja. Allahu Akbar. Baik Ustaz, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair. Wassalamualaikum.